Jika kita menelik tentang budaya Islam, tentunya terdapat banyak budaya yang bercorakkan Islam di dunia. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, lebih tepatnya di Gresik. Budaya itu ialah Rebo Makassar. Rebo Makassar tentunya tidak jauh berbeda dari tradisi yang lainnya, yang berkembang di Indonesia hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan setiap tradisi tentunya memiliki hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung karena adanya akulturasi budaya dengan tradisi yang ada. Hal yang sama juga terjadi bagi Rebo Makassar, di mana tradisi ini awalnya berkembang di daerah Depok, maksud saya di daerah pesisir Depok, yang kemudian terus menyebar hingga ke daerah pesisir di Jawa Timur, yakni Suci, Banjar, Gresik. Rebo Makassar, sesuai dengan namanya yakni Wakasan, yang berarti terakhir, Rebo Wakasan kemudian dapat diartikan sebagai sebuah tradisi Jawa, lebih tepatnya masyarakat Desa Suci, yang dilaksanakan di Rabu terakhir di bulan Safar. Rabu Wakasan yang dalam perkembangannya juga dikenal dengan Rabu Pamungkas atau Rabu Mustakmir, ternyata asal muasal dilaksanakannya Rabu Pamungkas ini tidak semata-mata karena adanya mitos-mitos ataupun adanya kepercayaan terhadap Rabu terakhir yang mendatangkan sial ataupun musibah ataupun penyakit-penyakit lainnya. Hal tersebut dikarenakan asal muasal dilaksanakannya Rabu Wakasan yang terjadi di daerah Suci atau Manyar Gresik ini dikarenakan adanya penemuan air yang bertepatan di hari Rabu, yang sebelumnya air ini tuh sudah dinanti-nantikan sejak lama. Adapun pelaksanaan dari Rabu Wakasan ini dimulai dari pelaksanaan sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan khatmil Quran di hari Selasa malam, dilanjutkan dengan tahlil, malakid, dan doa bersama, yang di kemudian hari dilanjutkan dengan prosesi sedekah desa dengan kirap tumbang raksasa dan jajanan pasar. Adapun jajanan khas yakni kue serapi, dan kemudian setelah penghidangan kue serapi akan secara langsung ditutup dengan sholat sunnah malam berjamaah yang menandakan berakhirnya Rabu Wakasan yang diakhiri dengan rasa syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Martin Aditya dengan NNP 5022201173. Jadi, ini adalah makanan khas dari daerah Batam dan sekitarnya di Kepulauan Riau. Dan makanan ini disebut dengan nama gonggong, atau nama ilmiahnya yaitu Laevis rhombus canarium, dan termasuk dalam famili mollusca. Siput laut gonggong sendiri ini merupakan makanan laut atau seafood dan bisa ditemukan hampir di setiap restoran seafood di Batam. Gonggong ini sudah dikenal di daerah Kepulauan Riau sejak era tahun 1950-an, di mana sejarah mengatakan bahwa sebutan gonggong ini berasal dari bahasa Hokkien, salah satu dialek Tionghoa yang berasal dari orang-orang dari Tiongkok. Ketika orang Tionghoa atau orang Tiongkok menemukan gonggong ini, mereka belum pernah menjumpainya sebelumnya dan mencoba memakannya, dan ternyata rasanya enak. Tetapi mereka tidak tahu namanya dan mereka memberikan nama gonggong, di mana gong di dalam bahasa Hokkien berarti bodoh. Nama ini diberikan karena ketika siput ini diambil dari pasir atau lumpur, mereka diam saja dan tidak bergerak. Dan nama gonggong ini pun akhirnya terkenal luas hingga ke mancanegara. Siput gonggong ini pun semakin terkenal karena sangat mudah dimasak, cukup direbus dan diberi sedikit rempah, dan juga dapat dimakan beserta sambal atau saus yang diinginkan. Cara memakan gonggong ini ialah dengan menggunakan tusuk gigi dan menusuk dagingnya dan menarik dagingnya keluar dari cangkangnya. Dan inilah adalah salah satu budaya dari Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Sarah Hanifah, NPM 502720 Di sini saya akan menjelaskan tentang museum di kota saya, di Pekanbaru, Provinsi Riau. Saya tidak dapat bepergian karena sedang dalam karantina mandiri, sehingga saya akan menjelaskan dalam foto-foto. Museumnya bernama Museum Sang Nila Utama, berada di pusat kota Pekanbaru dan memiliki berbagai macam koleksi. Yang pertama adalah koleksi arkeologika. Contohnya yang pertama adalah kapak batu Neolitikum yang digunakan sebagai alat pemotong pada zaman prasejarah. Lalu ada prasasti Terengganu. Lalu yang kedua ada prasasti Candi Palangka. Lalu prasasti Pasir Panjang, dan yang terakhir koleksinya adalah prasasti Kota Katwar. Untuk kategori koleksi selanjutnya adalah biologika, yaitu koleksi berbagai macam flora yang digunakan untuk perabotan. Yang pertama adalah kayu betawar dan contoh lainnya adalah kayu emas. Lalu kategori yang selanjutnya adalah etnografika, yaitu berbagai koleksi budaya ilmu antropologi. Yang pertama adalah periuk yang terbuat dari kuningan, lalu ada celana yang merupakan peralatan sehari-hari untuk makan. Lalu kategori selanjutnya adalah geologika, yaitu bebatuan, ada batu bauksit, batu lempung, dan batu granit. Lalu kategori selanjutnya adalah historika. Di sini
adalah yang ditampilkan adalah senjata tradisional masyarakat Melayu Riau, yaitu bedil. Dan kategori selanjutnya adalah keramologika, yaitu koleksi benda pecah belah kuno. Misalnya guci kecil seperti pada gambar dan gelas kuno. Museum ini juga memiliki kategori koleksi numismatika, yaitu mata uang kuno, sehingga ada juga beberapa koleksi uang rupiah zaman dahulu. Bandrong ing Cilegon. Bandrong ing Cilegon merupakan salah satu tarian khas daerah yang berasal dari kota Cilegon. Tari Bandrong ing Cilegon merupakan sebuah tarian baru yang diresmikan oleh pemerintah kota Cilegon pada tahun 2012. Dasar dari penciptaan tari Bandrong ing Cilegon sendiri merupakan adaptasi dari pencak silat Bandrong yang sudah berkembang sejak Kerajaan Banten yang perkembangannya cukup maju di daerah kota Cilegon. Perjuangan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda tidak terlepas dari bambu runcing. Senjata yang sederhana ini telah banyak membantu rakyat Indonesia mengusir penjajah dari tanah air. Untuk mengenang keberadaan bambu runcing ini, dibuat monumen bambu runcing di Surabaya. Monumen ini menjadi ikon dari kota Surabaya itu sendiri. Monumen ini memiliki 5 pilar bambu dengan tinggi yang berbeda. Air mengalir dari bambu runcing seperti air mancur. Monumen ini juga dikelilingi oleh beragam tanaman hias yang membuat pemandangannya semakin indah. Monumen nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen nasional terletak di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Sejarahnya, setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950, menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh perintah Belanda pada tahun 1949. Presiden Soekarno mulai merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Pembangunan Tugu Monas bertujuan untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945, agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa. Tugu Yogyakarta. Tugu Yogyakarta merupakan sebuah monumen yang dipakai sebagai lambang dari kota Yogyakarta. Tugu ini dibangun oleh pemerintah Belanda setelah tugu sebelumnya runtuh akibat gempa yang terjadi pada waktu itu. Tugu sebelumnya yang bernama Tugu Golonggilik dibangun oleh Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta. Tugu yang terletak di perempatan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Margo Utomo ini mempunyai nilai simbolis dan merupakan garis yang bersifat magis yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi. Pada saat melakukan meditasi, konon Sultan Yogyakarta pada waktu itu menggunakan tugu ini sebagai patokan arah menghadap puncak Gunung Merapi. Tugu Yogyakarta ini menjadi salah satu spot objek wisata yang diminati ketika berkunjung ke kota Yogyakarta.